Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang kita memasuki pelajaran keempat, pertemuan ke-1 dengan tema bersih itu sehat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan, diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja kita ke materi tentang mengenal arti bersih. Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran, dari noda. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan bersih dengan suci, yaitu kalau bersih itu artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Kemudian apa saja contoh-contoh najis atau macam-macam najis? Yang pertama adalah tinja, ya, tinja atau air besar, ya, buang air besar itu. Yang kedua adalah air seni atau air kecil, air kecil ini najis. Yang ketiga adalah muntah atau muntahan, ini najis ya, walaupun muntahan tersebut keluar dari anak kecil, bayi sekalipun tetap najis. Yang keempat adalah darah dan nanah. Darah itu yang masih segar, sedangkan nanah itu adalah darah yang membusuk, namanya nanah. Kedua-duanya najis. Yang ketiga adalah jilatan anjing dan babi. Jadi jilatan anjing dan babi itu najis. Yang keenam adalah alkohol atau minuman keras, itu najis. Selanjutnya najis sudah pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Jadi kotor itu belum tentu najis ya anak-anakku, seperti misalnya baju kalian kena lumpur, misalnya kena tinta misalnya, ya kotor, walaupun kotor itu belum tentu najis, karena yang bisa menajiskan itu hanya tadi yang 6 hal itu ya, yang di atas itu: tinja, air seni, muntahan, darah dan nanah, jilatan anjing dan babi, alkohol. Yang lainnya apabila kena baju, pakaian, dan badan kita itu tidak najis, cuma kotor saja. Selanjutnya kita akan mengenal tentang hadas. Nah, hadas itu ada dua ya. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil itu contohnya adalah buang air kecil, dan besar buang angin. Hadas kecil itu menyebabkan batal wudhu. Nah, cara menghilangkannya dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Jadi hadas kecil itu contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Hadas kecil ini menyebabkan batal wudhu, dan cara menghilangkan najisnya itu dicuci dengan air bersih. Untuk menghilangkan hadasnya itu dengan wudhu. Kemudian yang kedua ada yang namanya hadas besar. Ini contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan, dan haid bagi perempuan saja. Ini menyebabkan hadas besar.
Cara menghilangkan nadas besar itu dengan cara mandi besar atau disebut juga mandi janabah. Terus selanjutnya apa yang harus bersih dari najis ketika akan sholat? Ya, jadi ketika kita akan sholat itu yang harus bersih dari najis itu yang pertama adalah badan. Ya, badan kita, anggota tubuh kita tidak boleh terkena najis. Apabila kena najis maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah pakaian. Ya, pakaian harus suci dari najis. Jadi pakaian itu adalah segala sesuatu yang menempel di badan kita. Itu harus bebas dari najis. Walaupun misalnya kalian memakai baju panjang 10 meter misalnya ya. Kemudian ujung bajunya itu menyentuh kotoran ayam, maka tidak sah karena ujung bajunya kena najis. Yang ketiga adalah tempat. Ya, tempat yang kita pakai sholat itu harus bebas dari najis. Minimal adalah tempat yang akan menempel dengan anggota tubuh kita, gitu ya. Kalau di sekelilingnya itu tetap sah, tapi yang menempel di anggota tubuh kita ketika sujud, ketika berdiri, itu harus bebas dari najis. Selanjutnya, cara membersihkan najis itu dengan cara istinja. Jadi, cara membersihkan najis itu dengan cara istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Ini kebalik ya, kubul dan dubur, bolehlah dibolak-balik. Jadi istinja itu membersihkan kotoran yang keluar dari lubang dubur dan kubul, lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Dubur itu buang air besar ya, kalau kubul lubang buang air kecil. Alat istinja itu ada dua. Yang pertama itu adalah air. Ya, jadi untuk membersihkan kotoran itu ada dua alatnya. Yang pertama adalah air, yang kedua batu atau semua yang bisa mengangkat najis seperti tisu. Jadi batu ini tidak harus batu itu ya, pokoknya segala benda yang kering yang bisa mengangkat najis itu sah. Misalnya tisu atau misalnya kayu tapi kering, tapi kalau kayunya basah tidak sah. Atau bata atau misalnya kain yang enggak pakai, pokoknya yang bisa mengangkat najis. Ya, dengan batu itu ada syaratnya ya, yang ya insya Allah seperti itu harus bisa mengangkat najis. Artinya kalau sesuatu yang licin itu tidak sah. Misalnya pakai kaca, plastik, kresek, ya tidak sah. Yang kedua itu kotorannya itu masih basah. Kalau sudah kering harus dengan air. Belum berpindah ya. Nah, masih di tempat keluarnya itu boleh pakai batu. Ya, aku pelajaran pada hari ini silahkan diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Kalau belum paham atau kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah akan dijawab. Sedangkan tugas belajar dari rumah kalian adalah menyalin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis kalian. Karena dengan menyalin itu artinya kalian sudah belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.